Survei terbaru LSI Denny CA menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka bertengger di angka 43,3% suara. Sementara pemilu presiden tinggal 1,5 bulan lagi. Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran memang meningkat, namun belum signifikan untuk mendekati angka 50% plus 1. Di tengah situasi ini muncul gerakan politik dari sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan yang berbelok mendukung Prabowo Gibran. Padahal kalau kita lihat ya Putri dan juga pemirsa, secara formal P3 telah menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Akankah pergeseran dukungan ini bisa membuat pemilu menjadi satu putaran? Lalu apa reaksi dari PD Perjuangan atas manuver politik yang terjadi di dalam koalisinya tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi, kemudian politisi PD Perjuangan Arya Bima dan juga peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Gus Arwani dulu, tapi nanti ya kita sambil menunggu kehadiran dari Gus Arwani. Saya mau ke Mas Wasisto terlebih dahulu. Mas Wasisto, kalau kita melihat ada kader dari P3 yang kemudian mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran ini, apakah memang ada upaya untuk membuat Pilpres ini satu putaran atau ya ini memang friksi biasa saja terjadi di internal P3? Seperti apa Mas Wasisto? Iya, kalau bisa kita lihat dari berbagai macam hasil survei, memang P3 ini kan masih dalam posisi yang rentan ya untuk bisa lolos parliamentary threshold. Artinya dalam berbagai survei juga masih masuk dalam kategori 10 besar partai terbawah. Dan kondisi ini pula yang mungkin memengaruhi kader-kader di akar rumput untuk bisa berpikir ulang terhadap orientasi dan aplikasi politik ke depan seperti apa. Dan saya pikir memang di sini lebih pada friksi yang bisa terjadi ya di organisasi ya, di mana memang di sini yang kita lihat adalah bagaimana kemudian peluang politik masih tidak terjaga, dan di sinilah kemudian peran dari P3 selaku organisasi untuk melakukan disiplin partai itu diperlukan, Mbak Gina dan Mbak Putri ya. Baik, kalau Mas Wasisto sendiri melihat berarti ini ada indikasi ya bahwa P3 ini terbelah saat survei Ganjar Mahfud kalah, atau ini termasuk strategi mereka dua kaki kalau ada putaran kedua kemudian mereka juga dapat posisi yang aman begitu? Saya pikir faktor kedua soal hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa paslon Ganjar Mahfud masih fluktuatif juga secara psikologis juga mempengaruhi ya. Artinya memang di sini dua faktor yang kita sebut itu memang sangat mempengaruhi ya kondisi kebatinan dan psikologis dari internal kader P3. Sehingga saya pikir memang di sinilah yang perlu kita lihat apakah memang ini sekedar friksi atau memang atau hal yang lain. Kita masih belum bisa membaca. Tapi kalau kita berbasis pada dua faktor itu, memang ini yang bisa kita lihat bahwa pergeseran-pergeseran ini adalah bagian dari upaya menjaga peluang politik ke depan. Oke, Mas Wasisto, sebelum kita menanyakan soal seberapa signifikan suntikan elektoral dari P3, saya mau fokus dulu tadi pernyataan Mas Wasisto yang mengatakan bahwa ini merupakan friksi saja yang terjadi di internal P3. Artinya Mas Wasisto membantah bahwa ada persepsi yang muncul bahwa ini ada upaya untuk kemudian membuat Pilpres ini satu putaran. Itu dulu mungkin Mas Wasisto. Saya pikir saya membantah Mbak ya, ini lebih pada friksi internal saja ya. Kenapa Mas? Kalaupun ya karena memang itu dalam sebuah organisasi hal biasa ya, adanya yang pro dan kontra seperti itu, dan saya pikir di sini peran dari internal partai untuk mendisiplinkan menjadi hal yang penting ya, supaya satu partai satu komando dukungan begitu. Maaf Mas Wasisto, pertanyaan saya begini, kenapa Mas Wasisto membantah bahwa ini ada upaya untuk membuat Pilpres ini satu putaran? Indikatornya apa? Saya pikir lebih pada ini kan masih dinamika ya terus terjadi ya Mbak. Artinya memang ini masih embrio lah. Jadi kita belum melihat apakah tren ini akan lanjut atau memang seperti ini kejadiannya Mbak Gina, Mbak Putri.
Jadi ada kemungkinan mungkin di mereka ini dua kaki begitu ya Mas ya, di putaran kedua nanti kalau misalnya begitu kan mendukung Prabowo kan mungkin mereka aman karena saat ini kan hasil survei ini di beberapa lembaga survei memang menyatakan Prabowo dan Gibran ini unggul dibandingkan calon-calon yang lain. Ya memang kita harus akui ya, hasil survei ini sangat-sangat mengaruhi ya. Dan memang kalau kita lihat ke depan, kalau surveinya terus seperti ini polanya, dan ini yang saya pikir akan merubah dinamika ke depan, termasuk dalam posisi partai di kubu-kubu paslon sekarang ini, Mbak Gina, Mbak Putri. Oke, Mas Wasisto, kalau kita lihat misalnya di perolehan suara dari P3 di pemilu 2019, 2014, misalnya kita berkaca di pemilu 2019, ini kan perolehan kursi di DPR untuk P3 saja ini 4%. 4% itu kan paling bawah ya Mas ya. Itu seberapa signifikan bisa memberikan suntikan elektoral untuk pasangan yang didukung? Misalnya kita sebut 02 lah, yang baru-baru ini didukung. Saya pikir memang yang paling krusial bagi P3 untuk bisa mengamankan kursinya di DPR dan juga lolos dari parlemen threshold adalah bagaimana menawarkan narasi baru ya. Karena memang di sini peta pemilih P3 itu beririsan dengan parpol Islam lain. Artinya bagaimana mengembalikan ruh partai besar umat Islam itu harus dikembalikan lagi oleh P3 ya. Supaya mereka bisa eksis, bisa terus berkompetisi dan kemudian bisa mengamankan kursi di 2024-2029, Mbak Gina, Mbak Putri. Oke, jadi kita perlu melihat narasi apa yang dilihatkan P3 ini. Oke, artinya saya pertanyakan, bisa dipertanyakan nggak bahwa ini tidak terlalu signifikan suara P3 atau seperti apa, Mas Wasisto? Suntikan elektoralnya itu loh. Saya pikir kalau tingkat elektoral masih strategis ya, karena memang ada segmen-segmen pemilih P3 yang itu masih bisa diandalkan dan masih bisa dikelola lebih lanjut. Jadi saya pikir ini bukan masalah soal kuantitas, tapi lebih pada kualitas militansi di kader akar rumput sebenarnya. Baik, Mas Wasisto, kita nanti akan lanjutkan obrolan kita usai jeda dan kita juga masih akan terus menghubungi dari PDIP dan juga P3 untuk bisa bergabung bersama dialog kita pada sore hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita sudah terhubung dengan Arwani Tomafi, selaku Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Selamat sore Gus Arwani, saya langsung saja Gus, ini bagaimana ini? Apakah memang ada perbedaan sikap ini? Apakah perpecahan atau termasuk strategi untuk nanti kalau misalnya ada putaran kedua, kemudian P3 tetap aman gitu? Jadi semua kita lihat dinamika Pilpres kali ini tidak ada partai politik yang dukungannya itu dukungan kadernya, pilihan kadernya itu bulat ke satu paslon saja. Alhamdulillah kalau dari beberapa survei ya Partai Persatuan Pembangunan mayoritas ke Ganjar Mahfud sesuai dengan yang menjadi keputusan konstitusi partai. Jadi nggak kaget, jadi nggak perlu. Tapi alhamdulillah kalau TV One 2 kali ya udah mengupas soal sikap kader P3 ini. Jadi ada masih Pak tetap Yusuf solid ini Gus? Golkar. Ya biasa, bukan konteksnya adalah ini biasa. Ada Pak JK yang pimpinan elit Golkar yang tidak sesuai dengan dukungan partainya. Ada coba itu kiai-kiai, tokoh-tokoh NU yang di PKB banyak yang tidak juga mendukung Amin. Jadi biasa saja. Jadi memang dalam konteks sebagai warga negara tentu masing-masing punya kebebasan untuk memilih. Tetapi tentu jika sudah menjadi sebuah keputusan partai, jas partai, ya seragam partai tentu harus satu arah, satu dukungan kepada paslon gitu. Oke, Gus Arwani. Ya, jika seperti itu. Ya, Gus Arwani, coba kita mau mengklirkan di sini ya, karena ini banyak sekali persepsi yang muncul. Kalau tadi Gus Arwani menyampaikan bahwa ya memang kalau di Pilpres nggak ada dukungan kader yang bulat ke paslon tertentu, sudah biasa ini begitu. Sudah biasa, sudah lumrah. Itu apakah bisa diartikan bahwa memang ini merupakan strategi dari P3 untuk main dua kaki, atau ini friksi biasa yang terjadi di P3, atau justru ini adalah upaya untuk membuat Pilpres ini satu putaran?
Tidak semuanya. Tidak semuanya Jadi ya? tiga-tiganya Oke. itu tidak masuk. Ya, jadi ya ini biasa saja terjadi. Ya, perbedaan pendapat di semua partai, di semua organisasi itu selalu ada. Kita nggak bisa menyamakan itu. Dimanapun coba dicek saja semua partai dari sisi survei, dari sisi kenyataan, ya, Mm-mm. perilaku politiknya itu sama. Yang sekarang itu ya penting untuk dilakukan adalah bagaimana tidak ada strategi yang dilakukan untuk membajak kader, membajak ya simpatisan partai untuk ayo pindah yuk ke sana yuk, ayo kamu Baik, deklarasi dan oke. sebagainya dan sebagainya. Saya harap sih nggak ada Oke, seperti itu ya. Gus, tapi kan ini sebenarnya komitmen awalnya kan sudah jelas ya, ketika mau membentuk koalisi kemudian sudah berkomitmen untuk mendukung calon tertentu yang didukung oleh koalisi besar begitu ya. Lalu ini Ya. kader hingga caleg loh Gus, yang kemudian membelot dukungannya ke paslon lainnya, ini apa tidak bisa dicegah atau apakah sudah ada sanksi dari Yang ketiganya? pertama yang disampaikan itu ada caleg sudah membantah. Bu Nurmila membantah, saya nggak pernah tahu menau, tidak juga pada kenyataannya seperti itu. Saya tetap Ganjar Mahfud. Juga ada pimpinan partai yang lain, Pak Imron Pangkapi tadi malam juga ikut dalam konsolidasi bersama Ganjar Mahfud. Jadi apalagi gitu loh kalau mencatut ya atau membuat dukungan yang tidak sebenarnya gitu loh, palsu. Jadi kelihatan sekali Oke, ya sanksinya sudah diberikan pejuang dari P3 belum, Jadi Gus? seolah-olah pejuang itu cukup dengan menyatakan pendapat, konferensi pers, aku pejuang loh gitu loh. Ini ya dari namanya saja sudah kelihatan gitu loh, nggak linear gitu loh, nggak biasa. Sanksinya Gus sudah diberikan apa? Kami lebih fokus, gimana? Sanksi yang sudah diberikan atau ada sanksi nggak untuk yang mengaku pejuang tadi? Sudah diberhentikan dari jabatan sebagai pimpinan partai dan juga dipecat sebagai anggota partai. Oke, Gus Arwani, kalau memang ini merupakan hal yang lumrah, kenapa kemudian ada sanksi pemecatan yang dilakukan oleh internal P3? Lumrah dalam konteks dinamika ya terjadi di mana-mana. Tetapi kan ada fatsun, ada hal-hal yang harus juga dipahami. Garis partai, ada norma konstitusi yang harus juga dipahami gitu loh. Kalau harus pakai jaket gitu, ya kan, mewakili seolah-olah yaitu mengatasnamakan partai, mengatasnamakan pimpinan partai, itu kan nggak pas gitu loh. Baik, tapi Sebenarnya ini juga harus dipahami ya, ke depan harus semakin dipahami bahwa, oh kalau ada orang dari partai lain mendukung ke kami berarti yaitu personal gitu loh, bukan lalu diterima sebagai pengurus partai. Jadi seolah-olah memang ada strategi membaca, strategi memecah belah partai. oke. Dalam konteks demokrasi memang ada pola yang tidak mendidik, pola yang barangkali lebih banyak merusak gitu loh. Oke, Ini yang artinya harus kita hindari. artinya Gus Arwani P3 ini merasa dirugikan dengan adanya dukungan terhadap nomor 2. Kami diuntungkan karena kami lebih cepat mengetahui mana yang rusak, mana yang bagus gitu ya, mana yang bisa jalan terus, mana yang harus kita segera koreksi dan sebagainya. Alhamdulillah ini ditunjukkan malah ya kita. Kalau diam-diam lalu menggerogoti, merusak dan tidak sejalan dengan kebijakan partai malah tambah bahaya gitu. Jadi kami bersyukur seperti ini. Gus Arwani, mungkin singkat saja sebelum kita ke Mas Wasisto ya. Tadi kan Mas Wasisto menekankan bahwa ini memang merupakan friksi yang terjadi di internal P3 karena memang posisi dari P3 ini yang sangat rentan. Rentan sekali untuk lolos di PT karena masuk 10 terbawah. Anda sepakat nggak soal pernyataan itu Gus Arwani? Sebelum kita ke Mas Wasisto. Singkat saja. Ya, bukan friksi ya, tetapi tadi pemahaman kader, pemahaman satu orang per orang yang memang ada di beberapa partai, di semua partai yang memang ada yang memahami, ada yang nggak memahami konstitusi partai. Ada yang
ngerti dan ada yang nggak ngerti tentang bagaimana berorganisasi gitu loh. Dan ini salah satu contoh yang nggak ngerti, yang Oke. nggak paham. Itu gitu aja pemahaman kita itu nggak sampai kemana-mana Oke. bahwa partai ini mendapatkan dukungan ya sekian persen, partai ini mendapatkan dukungan belum begitu banyak dan sebagainya. Itu kan soal lain gitu loh ya, Oke. soal lain. Oke. Tidak Eh, ada lalu disangkut pautkan, wah ini P3 gimana nih, ini gimana gitu. Itu biasa, semua partai seperti itu gitu loh. Jadi nggak perlu dibesar-besarin ya. Kami sih nggak nganggep Hmm. sih nggak ngaruh gitu loh. Apalagi teman-teman yang lain juga membantah gitu loh, membantah seperti itu gitu loh. Oke. Banyak ya, kami juga harus memahami betul teman-teman di lapangan, di bawah itu juga ada perbedaan pendapat, tetapi bagaimana mereka menjaga ya korps kepetigaannya gitu loh. Baik. Menjaga ya bagaimana alur organisasinya itu dijaga. Oke, baik. Saya mau ke Mas Wasisto lagi nih. Mas Wasisto tadi Gus Arwani Ya. mengatakan bahwa justru P3 diuntungkan dengan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan sikap dari kader mereka. Nah, kalau dari Mas Wasisto sendiri melihat ini merugikan atau justru menguntungkan, baik itu P3 maupun juga untuk pasangan Ganjar Mahfud? Saya lebih melihat ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi P3 ya. Bagaimana mereka kemudian bisa menghasilkan narasi baru, menghasilkan program yang itu bisa menjadi satu komando bagi semua kader internal ya. Karena memang di sini yang perlu kita lihat adanya temuan bahwa ada PP3 Perjuangan ini menunjukkan bahwa memang ada semacam narasi yang itu diperlukan atau mungkin semangat baru diperlukan oleh partai P3 agar bisa menyatukan lagi semua kadernya dalam satu barisan. Karena memang agak menarik pula ya, kenapa kemudian ada segmen tertentu yang itu bisa berbeda pandangan dengan partai induknya. Jadi saya pikir ini lebih pada koreksi pula bagi P3 untuk bisa lebih solid lagi dalam mengajak kader-kadernya agar tidak bermanuver seperti ini. Karena ini saya pikir menjadi peluang bagi parpol rival untuk bisa melihat kondisi P3 itu seperti apa ke depan. Gitu. Oke, Mas, tapi kalau kita lihat begitu ya, apa yang terjadi di internal P3 saat ini, itu tuh seberapa signifikan bisa mempengaruhi bandul politik saat ini? Saya pikir itu kembali lagi ke dinamika ke depan ya. Seperti tadi yang saya bilang ya Mbak Gina ya. Jadi ini kan masih dalam tahapan embrio ya. Artinya kita masih belum jelas melihat apakah memang ini akan menjadi tren yang berkelanjutan atau memang hanya berhenti di sini saja. Tapi Artinya, kalau per hari ini, kita, kalau kita bicara ya, kondisi hari ini, akan pengaruh seberapa signifikan pengaruhnya misalnya ke suara Ganjar Mahfud, kemudian ke internal P3-nya sendiri, itu seperti apa kalau konteks per hari ini? Kalau konteks per hari ini, saya belum melihat secara detail, secara signifikan bagaimana dampaknya. Karena memang di sini kan pendukung P3 adalah bagian dari pendukung Ganjar Mahfud dan pendukung Ganjar Mahfud ini juga punya banyak segmen pendukung yang lain. Jadi saya pikir dalam konteks sekarang, saya pikir belum ada hal yang itu sangat bisa berdampak pada suara Ganjar Mahfud sebenarnya. Baik, kalau untuk pengaruhnya terhadap Ganjar, ini seberapa besar dampaknya? Signifikan tidak, Mas Wasisto? Tentu di sini yang perlu kita lihat bagaimana kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini bisa untuk istilahnya merangkul kembali pemilih Muslim ya. Karena memang di sini yang paling krusial untuk bisa dilakukan. Lebih lagi sekarang ini kan pemilih Muslim banyak sekali segmen parpolnya yang mau dituju kan. Artinya dengan persebaran parpol Islam yang merata di semua koalisi, saya pikir di sini peran P3 untuk bisa merebut ceruk pemilih-pemilih Muslim ke depan itu menjadi hal yang sangat urgent dan sangat strategis ya.
supaya narasi pemilih Muslim itu juga muncul di pasangan Ganjar Mahfud ini, Mbak Gina, Mbak Putri. Oke, kita mau menuju ke Gus Arwani lagi. Gus Arwani, kalau kita dengarkan pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wicaksono, ini kan yang kader P3 yang kemudian memberikan dukungan ya, beralih dukungan ke pasangan 02. Itu kan menyampaikan bahwa beralihnya dukungan ke 02 itu sudah komunikasi dengan Pak Mardiono. Ya. Ya, dengan PLT Ketumnya. Nah, itu komunikasi yang dimaksud ini konteksnya apa? Tidak benar itu. Mungkin perlu dibaca sekali lagi konteks pernyataannya, ya. Tidak ada pernyataan seperti itu dan kenyataannya juga tidak ada koordinasi. Okay. Bahkan ketika mengaku ada koordinasi dengan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Pak Romi, Pak Romi juga sudah membantah di media tidak ada koordinasi dan bahkan Pak Romi juga tidak kaget gitu loh, sepakat untuk ada sanksi ya dari DPP gitu loh. Jadi tidak benar itu, perlu dikoreksi data dari TV One tadi. Oke, Gus Arwani, ini kan publik kemudian banyak yang mengatakan bahwa P3 ini sudah terpecah begitu ya, terbelah, tidak solid lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya kemudian P3 ini bisa mengembalikan citra yang solid untuk mendukung Ganjar Mahfud? Ya diluruskan, ya semua partai saya juga melihat dari 01, 02, 03 semuanya ada dinamika seperti ini. Saya juga dengar ya, misalnya kayak Pak Sandi dari Gerindra ke P3, tetapi itu kan jelas ya, seperti itu Pak JK juga dukung ke sana dan sebagainya. Penertiban itu kan menjadi domain dari masing-masing partai. Ada yang secara baik-baik mundur, ada yang tiba-tiba ya merasa seolah-olah mewakili partai lah. Ini yang nggak ngerti dan ini harus dikasih ngerti gitu loh. Kalau nggak bisa dikasih ngerti ya saya kira partai kan punya ikhtiar ya upaya untuk menegakkan konstitusi. Nanti kalau seperti ini tentu ya ini namanya organisasi, jadi harus ada langkah-langkah penegakan konstitusi dan itu sudah kami lakukan. Okay. Ada yang kita berhentikan, ada yang kita pecat, ada yang kita beri peringatan, ya kita tabayunkan seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah seperti itu pakai jas P3 ngaku sudah koordinasi dengan pimpinan partai ya dan sebagainya, sudah nggak perlu lagi tabayun, udah jelas salah kaprah itu ya. Jadi harus dilakukan tindakan tegas gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Wasisto. Mas Wasisto melihat dinamika politik saat ini kira-kira nih ke depan kalau melihat manuver-manuver yang terjadi, apakah nanti akan menjadi satu putaran atau dua putaran? Tentu satu putaran atau dua putaran itu masih tergantung pada dinamika ke depan. Lagi kita bilang dinamika ya, karena memang kalau kita bisa lihat dari berbagai macam hasil survei, belum ada yang sampai 50% plus 1 dan yang dua paslon lain itu masih berpeluang untuk bisa putaran kedua. Jadi saya pikir di sini apakah akan balik ke putaran pertama atau putaran kedua, itu kembali lagi pada bagaimana para paslon ini bisa tidak hanyut dalam narasi kampanye hitam yang itu bisa menimbulkan bumerang politik. Yang kedua, bagaimana peran tim sukses itu lebih mengedepankan dialog ya. Karena saya pikir di sini yang menyerukan satu putaran atau dua putaran itu banyak suara elit kan. Tapi suara publik itu belum terdengar sama sekali apakah memang mereka menghendaki satu putaran atau dua putaran. Jadi saya pikir di sini peran dialog pada publik itu penting ya supaya jangan sampai narasi satu atau dua putaran ini lebih banyak didorong dari atas, bukan dari bawah yang sebagaimana kita lihat dalam mekanisme demokrasi ini, Mbak Gina dan Mbak Putri. Oke, jadi masih dinamis ya, satu atau dua putaran itu nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi Mas Wasisto, kalau kita mendengar dari pernyataan dari Gus Arwani yang menyampaikan bahwa beralihnya dukungan dari teman-teman P3 ini yang digawangi oleh Wicaksono ini tidak ada komunikasi sebelumnya dengan internal P3, petinggi P3. Apakah ini bisa mengindikasikan atau disimpulkan bahwa memang ini friksi yang terjadi di internal P3 seperti yang di Mas Wasis sampaikan, atau ada hal lain di luar itu? Saya pikir
kalau hal demikian itu masih abu-abu ya Mbak ya. Karena memang di sini kan kita tidak tahu secara detail dapur partai ya. Kita bisa berasumsi bahwa itu friksi, itu bisa berbeda pendapat, bahkan itu bisa berbeda aspirasi. Karena sebagai seorang pengamat itu lebih pada kotak hitam yang tidak bisa diketahui publik. Jadi saya pikir kita bisa berasumsi bahwa ini bagian dari dinamika sebuah organisasi saja sih sebenarnya. Baik, kembali ke Gus Arwani, singkat saja nih Gus, terakhir mungkin setelah mantan kader Anda mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor 2, kemudian apa reaksi PDIP? Kita berkomunikasi aktif bersama partai pendukung Ganjar Mahfud. Tadi malam kita juga berkonsolidasi, ya, berkomunikasi, menyampaikan, sudah kita sampaikan juga, dan alhamdulillah teman-teman dari PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, dan juga tim relawan kita sampaikan posisinya seperti itu. Alhamdulillah mereka juga mengerti, memahami. Jadi tidak ada masalah. Ya, bismillah ya. Pemilu, semua pendukung partai, semua pendukung paslon pasti ingin timnya menang. Semuanya. Tetapi bagaimana agar kemenangan itu betul-betul ya ditentukan oleh rakyat, ditentukan oleh publik seperti apa, mari kita bersama-sama setuju sekali tadi bagaimana agar pemilu itu betul-betul tidak saling menjelek-jelekan, ya, tidak ada pembajakan, tidak ada juga kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Semoga penyelenggara juga netral, pemerintah juga dalam posisi ya netral. Insya Allah rakyat akan senang dengan pemilu yang seperti itu. Hasilnya juga akan berkah nanti. Ya, Gus Arwani, Mas Wasisto, kalau tadi kan ini kita sekaligus membahas soal PD Perjuangan, sebetulnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan dari PD Perjuangan, tapi sayang sekali sampai dialog ini pun berlangsung, belum ada yang bisa untuk bergabung bersama kita di dialog kita pada sore hari ini. Tapi tidak apa-apa ya, semoga lain waktu bisa bergabung lagi. Sebelumnya terima kasih banyak Gus Arwani dan juga Mas Wasisto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.